はい、自己紹介してください。はい。はじめまして。私の名前はアハマダ・リザル・スバンディと申します。リザルと呼ばれています。生年月日は1996年11月12日です。年齢は24歳です。宗教はイスラム教です。趣味はサッカーすることです。身長は171センチメートルです。体重は70キログラムです。血液型は O です。インドネシアのジュブジャワのバニュマスに住んでいます。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい。はじめまして。私の名前はアグス・グナワンと申します。アグスと呼ばれています。年齢は26歳です。生年月日は1994年8月18日です。趣味は自転車に乗ることです。体重は66キロです。身長は117日センチメートルです。インドネシアの中部ジャワのバニマスから来ました。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Hai, arigato gozaimasu. Apa cita-cita Anda? Cita-cita saya yaitu menjadi pengusaha sukses di bidang roti yang ada di Jepang. Hai. Apa rencana kamu setelah lulus wawancara ini? Saya akan lebih giat belajar untuk mematangkan bahasa saya biar sampai ke Jepang saya lebih punya wawasan bahasa yang cukup. Hai. Bagaimana hubungan kamu dengan teman atau orang terdekat? Menurut saya, hubungan saya dengan keluarga atau orang terdekat sampai saat ini baik-baik saja, tidak ada kendala suatu apapun. Hai. Pernah mengalami masalah dalam kerja kelompok atau organisasi? Tidak pernah. Hai. Apa yang kamu kerjakan di waktu luang? Yang saya kerjakan di waktu luang, jika malam hari saya belajar bahasa Jepang, kosakata maupun pola kalimat dalam bahasa Jepang. Jika siang hari saya lebih ke membantu pekerjaan rumah ibu dan membantu pekerjaan di kebun. Hai. Apakah job magang di Jepang itu sesuai minat atau bakat kamu? Sesuai minat dan bakat saya karena saya berpengalaman di bidang produksi. Hai. Kamu tipe orang yang suka bekerja sendiri atau tim? Saya adalah orang yang suka bekerja dengan tim karena menurut saya bekerja dengan tim lebih efisien dan lebih mengurangi waktu bekerja. Hai. Deskripsikan dirimu dengan 3 kata. Bertanggung jawab, jujur, disiplin. Hai. Apa kekurangan dan kelebihanmu? Kekurangan saya yaitu takut terhadap makhluk astral di ruangan yang gelap. Kelebihan saya yaitu cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan cepat menguasainya. Hai. Kekuranganmu takut dengan makhluk astral. Bagaimana itu cara mengatasi hal tersebut yaitu saya sering jikalau akan tidur mematikan lampu sebelum tidur agar sering di sumimasen sensei moichidoimasu. Hai. Agar sering beradaptasi di ruangan yang gelap. Hai. Siapa yang menginspirasi kamu saat ini? Ayah saya karena beliau mendidik saya walaupun sendirian dan kasih sayang kepada keluarganya terutama anak-anaknya. Hai. Ceritakan mengenai dirimu.
Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya. Saya lahir di Banyumas 12 November 1996. Baik. Apa tujuan kamu magang ke Jepang? Tujuan saya magang ke Jepang untuk mencari uang, mensejahterakan keluarga, dan mengumpulkan modal usaha untuk membuat usaha di Indonesia. Baik. Apa harapan dari kegiatan magang ini di Jepang? Harapan saya dari kegiatan magang ini, saya dapat mengambil nilai-nilai positif yang terdapat dalam pemagangan ini agar saya dapat menerapkan di kehidupan selanjutnya. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang LPK Amanah ini? LPK Amanah mempunyai cabang 5. Yang pertama, pusatnya di Sampang. Yang kedua, di Aji Barang, Purwokerto. Yang ketiga, di Nusa Wungu, Cilacap. Yang keempat, di Kroya, Cilacap. Yang kelima, di Kabupaten Cilacap. Baik. Kenapa kamu tertarik untuk magang? Saya tertarik magang ke Jepang yaitu karena saya mempunyai skill di bidang produksi yang menurut saya cocok di perusahaan Jepang. Baik. Kamu ingin magang untuk posisi apa? Sebagai operator produksi, Kenapa? karena pengalaman saya sudah sebelumnya di operator produksi. Baik. Apa kontribusi yang bisa kamu lakukan jika di perusahaan Jepang? Kontribusi yang bisa saya lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin waktu, disiplin kerja, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Baik. Berapa kompensasi atau gaji yang kamu harapkan? Sesuai dengan UMR yang diterapkan di Jepang. Baik. Apakah kamu bersedia seandainya diminta lembur atau bekerja di luar jadwal yang ditentukan? Ya, saya bersedia. Baik. Apa saja ide kamu untuk perusahaan di Jepang? Ide saya untuk perusahaan di Jepang, saya akan membuat ide untuk berkreasi produk-produk yang baru dan berinovasi untuk membuat pasar lebih menarik. Baik. Apakah pertanyaan untuk perusahaan yang ada di Jepang? Pertanyaan saya untuk perusahaan yang ada di Jepang yaitu berapa lamakah waktu bekerja yang standar di Jepang? Baik. Waktu bekerja di Jepang standar 8 jam ya. Untuk lembur juga ditentukan. Maksimal sehari ada waktunya, berapa jamnya gitu. Paham ya? Paham. Ya. Pernah magang atau kerja sebelumnya? Pernah kerja Di mana? di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Dino Motor Manufacturing Indonesia. Baik. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama ini? Kegiatan yang saya lakukan yaitu belajar bahasa Jepang di sekolah dan sepulangnya membantu orang tua, membantu beres-beres rumah ataupun membantu di perkebunan, dan bila mana sudah malam belajar bahasa Jepang lagi atau menggarap PR, selanjutnya tidur. Baik. Pernah membantu atau bekerja sama dengan orang lain di suatu proyek? Pernah Apa itu? kerja bakti di lingkungan RT Baik. buat balai pertemuan. Baik. Sejauh ini, apa tantangan terbesar di organisasi atau kegiatan ekstra yang pernah kamu alami? Apa? Sejauh ini Sumimasen Sensei, Moichidoimasu. Baik. Sejauh ini hal yang terbesar
dalam berorganisasi, yaitu kesepakatan dalam menentukan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan setiap bulan atau setiap minggu atau pada waktu yang ditentukan. Hal itu pasti akan berjalan alot, berjalan dengan susah. Baik, bagaimana kamu menghadapinya? Saya menghadapinya dengan cara mengetahui, mencari tahu pengeluaran dan pemasukan sehingga tidak banyak pengeluaran dan pemasukan, lebih efisien, lebih tidak terlalu besar untuk iuran yang ditetapkan. Baik. Apa pencapaian yang membuatmu bangga selama ini? Pencapaian saya yang membuat saya bangga lulus dari sekolah, Baik. terus bekerja di PT Toyota Motor dan Hino Motor. Baik. Adakah skill atau pengalaman yang kamu miliki yang bisa membantu kegiatan magangmu nanti di Jepang? Ya, ada. Skill saya yaitu 4 tahun saya bekerja sebagai operator yang menurut saya dapat membantu untuk bekerja di perusahaan Jepang. Baik. Menurut kamu bagaimana perkembangan pekerjaan di Indonesia selama ini? Bidang pekerjaan apa saja? Perkembangannya bagaimana? Perkembangan pekerjaan di Indonesia menurut saya berkembang maju karena sekarang banyak usaha-usaha yang ada di kawasan industri. Baik. Apa yang disukai anak muda saat ini menurutmu? Menurut saya yang disukai anak muda saat ini yaitu anak muda suka nongkrong-nongkrong di jalanan atau di teras-teras rumah bersama teman-teman berkelompok. Baik. Bagaimanakah anak muda di Indonesia menurut pandanganmu sekarang? Anak muda di Indonesia sekarang kebanyakan bermain HP dan tidak mau isi doi mas. Baik, tidak apa? Kebanyakan anak muda sekarang suka bermain HP, suka bermain yang di kehidupan nyata. Baik. Apakah kamu aktif di media sosial? Ya, saya aktif di media sosial. Baik, untuk apa itu media sosial? Sebagai ajang jual beli. Baik. Pekerjaan apa yang paling kamu suka? Saya suka pekerjaan yang ada SOP dan standar kerjanya. Baik. Pekerjaan apa yang kurang kamu sukai? Pekerjaan yang kurang saya sukai yaitu pekerjaan Pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Pekerjaan di area luar. Baik. Punya minat di bidang lain selain jurusanmu ini? Punya minat di bidang pertanian. Baik. Apakah kamu suka membaca? Tidak, saya kurang tertarik dengan membaca. Kenapa alasan? Ya, karena saya lebih cenderung suka mendengarkan. Baik. Ya. Dari kesimpulan di atas tadi ya, trik untuk menjawab pertanyaan wawancara, ya kamu harus mengenali dan gali dirimu sendiri, ya dengan cara mencoba berlatih menjawab pertanyaan yang di atas tadi, membaca ulang CV agar bisa menjelaskan. Ketika wawancara kayak gini, kamu juga kesempatan ya dalam kutip menjual dirimu dengan menyampaikan skill dan kelebihan dengan semangat dan komitmen benar.
Yang kedua, semakin konkret semakin baik. Kontribusi ke perusahaan dengan jujur dan mampu, jangan kasih jawaban tipu-tipu karena setelah bekerja ketahuan nggak bisa apa-apa. Paham ya? Ya, paham. Paham. Ya, yang ketiga, cari tahu tentang perusahaan. Karena ada pertanyaan, kenapa kamu tertarik magang di Jepang misalkan? Ya, perusahaannya apa harus kita cari tahu. Yang keempat, bukan hanya isi jawaban, tapi kamu cara menjawabnya ya. Dari tone suara, gestur, kamu semangat atau tidak. Jangan bersuara lirih, biar jelas dan komunikatif. Tatapan yang mengawang atau menunduk dan badan tidak tegap itu terkesan tidak pede dan malas-malasan. Jika ada hal yang kurang mengerti, jangan panik karena bisa mengurangi nilai. Tanyakan dengan tenang dan sampaikan jujur tapi memberikan yang kamu tahu dan akan belajar. Jangan memotong pembicaraan merasa paling pintar atau tahu, dan persiapkan diri dan lakukan dengan sepenuh hati. Paham ya? Ya, paham. Paham. Ya, wawancara selesai. Terima kasih.